Daya itu kan nggak ada yang muslim. Sejak kapan Daya ada mu'alaf kayak gitu? Nah, ternyata di luaran sana masih banyak juga orang itu yang nggak mengerti Daya itu agama atau suku. Mu'alaf, saya bangga menjadi mu'alaf. Salah, saya bangga jadi mu'alaf. Itu ya respon saya kemarin seperti itu. Itu supaya kamu dikenal orang ya, supaya orang tahu ya kamu mu'alaf ya, supaya ada bahan aja sebenarnya. Kalau orang nggak tahu saya mu'alaf kan nggak ada pertanyaan gitu ya. Tapi karena di situ ada Daya Kalimantan mu'alafnya, banyak sekali pertanyaan mereka ternyata. Keren ya nama itu ya. Dan kedepannya alhamdulillah banyak juga dari teman-teman ini jadikan komunitas aja Kak Lisa. Nah seperti itu. Sebenarnya saya juga lagi mikir bagaimana cara untuk membuat komunitas itu. Saya mulainya dari mana? Ya apa aja di komunitas itu yang bisa kita lakukan untuk banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih takut dalam mengambil keputusan Islam itu tadi. Donut kenapa ada apa? Pertama lingkungan Bang, itu pengaruh sekali. Maka saya sering katakan sama teman-teman, lingkungan itu bukan faktor penentu, tapi 90% itu benar-benar mempengaruhi kita. Karena kemarin saya sempat coba untuk merangkul kembali orang-orang yang mohon maaf masih belum Islam itu tadi, dan saya masuk ke dunia mereka, ternyata saya belum kuat iman saya justru di situ sedikit terpengaruh, karena mohon maaf juga makanan apa yang kita makan itu mempengaruhi teman-teman, dan saya tidak tahu mereka yang sering traktir saya, yang saya biasa traktir, tapi mereka sebagai ucapan syukur mereka juga sering mentraktir saya tidak tahu sumber itu dari mana, dan saya merasa ada kejanggalan di diri saya, ada perubahan di diri saya minta kepada Allah, ya Allah ada apa dengan diri saya? Sepertinya ada yang aneh dengan diri saya tidak merasakan nikmat saat saya bersujud. Saya agak teledor nih ya Allah, ada apa nih ya Allah? Nah, terus mereka ngajak saya makan lagi seperti itu, dan ternyata uang yang mereka hasilkan itu adalah dari, mohon maaf ya, dari yang tidak baik seperti itu. Nah itu sangat mempengaruhi. Padahal walaupun kita tidak tahu teman-teman. Nah pentingnya kita mencari tahu itu tadi ya, itu sangat mempengaruhi, karena apa yang kita makan itu langsung menjadi darah daging dan mempengaruhi karakter diri kita seperti itu. Ya, jadi di sini videonya dia itu mau memberikan penjelasan bahwa dia itu benar-benar mu'alaf karena ada banyak orang yang mempertanyakan itu. Bahkan di channelnya Don Ditan dia sendiri langsung mengaku ini ya. Ya, kita dengar ya. Nah, ceritanya nih kan Lisa nih kan syahadatnya tahun berapa? 2022. Berarti baru 2 tahunan ini ya. Di pemberkasan secara hukum itu di tahun 2022. Bulan 7. Bersyahadatnya di mana waktu itu? Di Masjid Mujahidin. Di mana kota? Di kota Pontianak. Tuh, cari sendiri itu kok. Cari sendiri. Mandiri banget kemarin ya. Maksudnya cari tempat untuk bersyahadat sendiri? Iya betul. Oh cari gitu. Sendiri. Oke. Padahal ada YPM loh di Pontianak. Kan belum tahu kok. Belum tahu ya. Justru setelah Lisa sudah mendapatkan itu, belajar dan live lain sebagainya baru tahu. Baru kenal. Oke. Nah, 2022 Lisa bersyahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Buddha. Iya. Kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya. Kok nggak nampak ya? Tunggu. Saya pernah dengar videonya, dia mengatakan bahwa dia itu dari Kristen, tapi dia Katolik ya. Tapi saya belum dapat videonya. Saya coba cari ya. Kita stop dulu ya. Kita cari video dari Mbak ini ya. Kita cari dulu ya. Kita mu'alaf Lisa dari Katolik. Kita dengar dulu ada nggak ini? Ini ya. Ada nggak ini? Di sini di Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak ada yang namanya perjanjian baru dan perjanjian lama, tidak ada yang namanya revisi. Di manakah imanmu? Justru karena saya beriman, saya memilih Islam. Yang perlu dipertanyakan, kami selalu diajarkan ajaran kasih itu seperti ini, ajaran kasih itu seperti ini. Tapi kenapa saat saya memilih Islam, saat itu saya dipukul habis-habisan sampai biru-biru. Bukan saya aja, tapi anak saya juga. Al-Quran yang saya baca itu dibakar. Nah kami dibuang, dibakar. Di mana ajaran kasih itu? Kamu yakin kamu memilih Islam tidak ada paksaan apapun? Iya, tidak ada paksaan apapun. Ini dari kamu? Iya, dari saya. Kenapa kamu memilih Islam? Karena saya membaca terjemahan Al-Quran. 3 kali saya selesai membaca terjemahan Al-Quran. Baru saya memutuskan
memutuskan memilih Islam. Itu yang tadi saya mau tegaskan, keyakinan yang tadi itu tidak akan, kata abang, tidak bisa selesai membacanya. Di sini di Al-Quran. Oke, belum ada ya. Nah ini. Koko tahu doa bahasa roh? Tahu. Nah ini dia. Nah, Saya kan Ini dulu dia. GBI. nah itu dia. Jadi kita lagi berdoa bahasa roh, teman-teman. Cuma di situ Lisa melihat patung itu. Saya sih ini Tuhan, gitu kan? Nah, waktu Lisa ikut acara itu Lisa masih Kristen, masih Katolik. Iya, masih nonis lah. Iya, maksudnya beragama Katolik waktu itu. Iya, Yang mau lucu. enggak. Ini dia. Kan kita dari kamu coba. Dan akhirnya tetangganya bongkar, teman-teman. Ini dia. Apa jangan kamu, kenapa kamu dunia maya itu kalau kamu ketemu orang yang nggak kenal, orang yang jarak jauh, kamu semudah itu membohongi orang bahwa kamu itu mualaf. Padahal kamu itu bukan mualaf, kamu itu muslim, kamu itu orang Melayu asli, kamu itu bukan mualaf. Janganlah membohongi orang, ya. Ya, kita ini satu kampung, kita ini sama-sama satu kampung, ya. Kalian di bawah ya, asal kalian tahu ya, rumah aku sama dia ini berdekatan, bisa jalan kaki ya. Aku bisa jalan kaki. Adik beradik dia ini ya, saudara-saudara dia, si Leni, si Lina itu teman aku. Ya. Asal kalian tahu ya di bawah ya, rumah kita berdekatan sama dia, bisa jalan kaki. Cuman aku ngasih saran kamu jalan yang benar. Walaupun aku nggak pakai kerudung, aku istilahnya jarang menjalani, tapi aku kan mau ngasih kamu jalan yang benar, sayang. Ya, kamu kan sholat, pakai kerudung, pakai mukena. Kenapa kamu selalu membohongi orang di sini? Kata-kata mualaf. Ya, Udah, Bu. ya wajar-wajar aja aku ngasih tahu ke kamu. Aku ini tua dari kamu. Minta pejabat kamu, kenapa kamu dunia maya itu? Ya, demikian videonya, teman-teman. Ya, akhirnya terbongkar ya. Dan ya kita tinggal tunggu saja dia mau jelaskan apa, karena ini langsung dibungkam oleh tetangganya. Ya begitulah, kalau mau supaya ya terkenal ya ngaku-ngaku aja. Tapi kan malunya itu loh, itu saya kayak dilempar dari atas ke bawah karena ketahuan bohongnya. Ya, Anda mestinya bertobat. Tidak perlulah Anda mengaku-ngaku Anda ini mualaf atau Kristen Katolik. Anda akan menanggung semua akibatnya karena kebohongan Anda. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Di sini akhirnya kita tahu ternyata perlu kritis ya. Jangan sampai mempercayai orang langsung ini katanya mualaf lalu langsung dipercaya. Semua harus diselidiki dan dipastikan supaya kita nggak kena tipu juga ya. Ya, Tuhan berkati semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.